Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang makna, tujuan, fungsi, dan istilah pendidikan jasmani. Baiklah, kita masuk ke makna. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan pada umumnya yang mempengaruhi potensi peserta didik dalam hal kognitif, efektif, dan psikomotor. Melalui aktivitas jasmani, mahasiswa akan diperoleh berbagai macam pengalaman yang berharga untuk kehidupan seperti kecerdasan, emosi, perhatian, kerjasama, dan keterampilan. Maka pendidikan jasmani usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, mengendalikan diri kepribadian, kecerdasan akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian tujuan pendidikan jasmani dalam praktiknya harus dilakukan secara berkesinambungan dengan berbagai aktivitas dan diajarkan pada sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Maka dari itu, peran dari pendidikan jasmani sangat penting bagi kehidupan manusia itu sendiri. Tujuan dari pendidikan jasmani menurut beberapa ahli antara lain, jasmani menurut Samsudin adalah yang pertama, melalui internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani untuk meletakkan karakter yang kuat. Yang kedua, membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial, dan toleransi dalam konteks kemajuan budaya, etnis, dan agama. Yang ketiga, melalui tugas-tugas pembelajaran pendidikan jasmani menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani. Yang kelima, mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknik serta strategi berbagai permainan dan olahraga. Aktivitas pengembangan senam, aktivitas ritmis, akuatif, atau aktivitas air, dan pendidikan luar kelas atau outdoor education. Kemudian, menurut Sukanta, tujuan pendidikan jasmani adalah 4 ranah dalam pendidikan jasmani, yaitu jasmani, kognitif, efektif, dan psikomotorik menjadi bagian dari pendidikan jasmani. Semuanya dipandang bahwa pendidikan jasmani merupakan tujuan sementara dan menjadikan pendidikan jasmani menjadi tujuan akhir. Maka dari itu, pendidikan jasmani menjadi penguat dan pelengkap tujuan pendidikan. Dari pendapat kedua ahli, dapat disimpulkan tujuan pendidikan jasmani adalah pembangun karakter yang baik kepada anak agar anak memiliki kepribadian yang kuat, sikap cinta damai dan toleransi dengan lingkungan sekitar. Kemudian itu membangkitkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas. Ya, selanjutnya kita masuk ke fungsi. Fungsi pertama yaitu aspek organik, menjadikan fungsi sistem tubuh lebih baik, meningkatkan kekuatan, meningkatkan daya. Yang kedua, aspek neuromuskuler, mengembangkan keterampilan dasar, mengembangkan keterampilan olahraga, mengembangkan keterampilan gerak. Kemudian fungsi aspek perseptual, yaitu mengembangkan keseimbangan tubuh, mengembangkan koordinasi gerak, mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan. Kemudian fungsi aspek kognitif, mengembangkan kemampuan pengguna strategi dan teknik, meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, meningkatkan pemahaman tentang memecahkan problem. Selanjutnya, fungsi aspek sosial, menyesuaikan diri, mengembangkan kemampuan, mengembangkan sikap. Dan yang terakhir, fungsi aspek emosional, mengembangkan respon, mengembangkan reaksi, melepas ketegangan melalui aktivitas yang tepat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke istilah.
Istilah pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah dan merupakan media pendorong untuk melatih perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter atau mental, emosional, spiritual, dan sosial dalam mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan satu mata ajar yang diberikan di suatu jenjang sekolah, yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk bertumbuh dan berkembang, mental, sosial, dan emosional yang serasi, selaras, dan seimbang. Kemudian, kita masuk di definisi dan deskripsi pengertian pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu definisi. Berikut ini beberapa definisi dan pengertian pendidikan jasmani dari beberapa sumber, yaitu menurut Sukintaka, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan total yang mencoba mencapai tujuan pengembangan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat dengan wahana aktivitas jasmani. Yang kedua, menurut Samsudin, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengembangan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Menurut Firmansyah, pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan yang dikelola melalui aktivitas jasmani secara sistematik menuju pembentukan manusia seutuhnya. Kemudian, menurut Minarno, pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan yang menggunakan aktivitas jasmani dengan media atau alat untuk mencapai tujuan. Pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan individu secara organis, neuromolekuler, intelektual, dan emosional. Selanjutnya, menurut Rosdiani, pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis, bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Dan yang terakhir, menurut Mulyanto, pendidikan jasmani adalah proses belajar untuk bergerak dan belajar melalui gerak. Ciri dari pendidikan jasmani adalah belajar melalui pengalaman gerak untuk mencapai tujuan pelaksanaan melalui pelaksanaan aktivitas jasmani, bermain, dan olahraga. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke deskripsi. Deskripsi pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah dan merupakan media pendorong untuk melatih perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter atau mental, emosional, spiritual, dan emosi dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Nah, kemudian yang ketiga, arti. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang diperuntukkan untuk seseorang atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik. Ya, baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian pengertian. Pengertian pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang diperuntukkan untuk seseorang atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik. Pendidikan jasmani dilakukan melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan serta perkembangan watak dan kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan. Pendidikan jasmani atau disingkat Penjas adalah mata pelajaran untuk melatih kemampuan psikomotorik yang mulai diajarkan secara formal di sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral atau
tidak terpisahkan dan memiliki kesamaan makna dengan olahraga pendidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pengertian olahraga dan gerak dalam pendidikan jasmani. Kita masuk di pengertian. Pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina peserta didik agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Kepada peserta didik diperkenalkan berbagai cabang olahraga agar mereka menguasai keterampilan berolahraga. Yang ditekankan di sini adalah hasil dari pembelajaran itu, sehingga metode pengajaran serta bagaimana anak menjalani pembelajaran didikte atau oleh tujuan yang ingin dicapai. Dalam praktiknya, ciri-ciri pelatihan olahraga menyusup ke dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke gerak. Gerak yang pertama, gerak dasar merupakan gerak pengulangan yang dilakukan terus-menerus dari kebiasaan serta menjadikannya sebagai dasar dari pengalaman lingkungan mereka. Pengembangan gerak dasar merupakan suatu proses untuk memperoleh gerak yang senantiasa berkembang berdasarkan proses pengembangan saraf dan otot yang juga dipengaruhi oleh keturunan akibat dari pengalaman gerak sebelumnya, pengalaman gerak saat ini. Gerak yang digambarkan dalam kaitannya dengan pola gerak tertentu. Selanjutnya, gerak dasar merupakan gerak pengulangan yang dilakukan terus-menerus dari kebiasaan serta menjadikan sebagai dasar dari pengalaman lingkungan mereka. Pengembangan gerak dasar merupakan suatu proses untuk memperoleh gerak yang senantiasa berkembang berdasarkan proses pengembangan saraf dan otot yang juga dipengaruhi oleh keturunan. Akibat dari pengalaman gerak sebelumnya, pengalaman gerak saat ini, gerak yang digambarkan dalam kaitannya dengan pola gerak tertentu. Baiklah, itulah penjelasan atau presentasi dari saya mengenai beberapa poin pendidikan jasmani. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.